adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itu juga jujur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat 41, "Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya." Wahai Nabi Muhammad, wadhkur fil kitab, ingatlah Nabi Ibrahim di dalam kitab suci. Ya. Innahu kana shadiqan nabiyya. Nabi Ibrahim itu adalah seorang nabi. Innahu kana siddiqan nabiyya. Dia adalah orang yang sangat-sangat menjunjung tinggi kejujuran dan dia adalah seorang nabi. Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti Pak ya, dalam kitabnya Adwaul Bayan fi Tafsiril Qur'ani bil Qur'an. Beliau menyebutkan kenapa Allah Subhanahu wa taala memuji dan menyanjung Nabi Ibrahim adalah seorang yang sangat jujur dan seorang nabi. Kalau nabi, ya Nabi Ibrahim adalah nabi dan rasul. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai menyanjungnya? Dia adalah siddiq, orang yang sangat-sangat benar-benar jujur. Beliau katakan karena lisidqi au lisyiddati sidqi Ibrahim fi muamalati ma'a rabbihi wa sidqi lahjatihi. Karena beliau sangat jujur ketika dia bermuamalah, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala Tuhannya. Dan dia jujur dalam ucapannya. Tegas ucapannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala Pak menyanjungnya, dia adalah orang yang sangat menjunjung tinggi apapun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya. Dia jujur sehingga apapun yang Allah perintahkan kepadanya dia laksanakan dengan sesempurna mungkin. Surat An-Najm ayat 37 Allah berfirman, "Wa Ibrahimalladzi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra." Dan Nabi Ibrahim alladzi waffa, yang selalu menunaikan seluruh amanah, perintah dan menjauhi larangan yang diberikan Allah kepadanya. Dalam surat Al-Baqarah yang sudah hafal kita ini, wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala la yanalu ahdidz zalimin. Dan ingatlah wahai Nabi Muhammad ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat perintah, lakukan ini, lakukan itu, jauhi ini, jauhi itu, fa'atammahunna. Nabi Ibrahim jujur sebagai seorang nabi, sebagai hamba Allah yang diangkat menjadi nabi dan rasul, dia laksanakan sesempurna mungkin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku menjadikanmu sebagai pemimpin umat manusia. Ya. Ini surat Al-Baqarah ayat 124. Contoh Pak, kejujuran beliau ketika bermuamalah, interaksi dengan Tuhannya, dengan Allah. Ketika disuruh oleh Allah nyembelih anaknya, dia katakan sami'na wa ata'na, siap. Padahal anak itu adalah buah hati. Dan anaknya Nabi Ibrahim itu sudah lama Nabi Ibrahim mendambangkan anak, akhirnya diberi oleh Allah putra dari istri, yaitu yang kedua, yaitu istri Hajar yang bernama Ismail. Ketika sedang lucu-lucunya, dia diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya, dia laksanakan dengan sungguh-sungguh sami'na wa ata'na. Ini kan bentuk kejujuran Pak. Tidak seperti kita yang dibahas itu doa iftitah. Doa iftitah ini yang paling kuat ndi, yang paling sohe ndi, padahal sohe kabeh Pak. Nah, kita doa sebelum Al-Fatihah, Allahumma ba'id baini wa baina, ya Allah jauhkanlah aku baini wa baina khotoya, ya jauhkanlah aku dari dosa-dosaku. Nah, kita akan minta Pak sama Allah lisan kita, tapi kadang-kadang kita itu selalu mendekat dosa. Itu kan kurang jujur itu. Inni wajjahtu wajhiya lillah, saya hadapkan seluruh jiwa ragaku kepada Allah. Ning malah minta tolong kepada selain Allah, nganggo jimat. Ya Pak ya, gitu. Masih tawakal, pasrah kepada selain Allah.
masih minta rizki kepada Allah, masih nyembah kepada selain Allah, naudzubillahi min dzalik. Padahal sebelum sholat, sebelum Al-Fatihah dia mengatakan, aku hadapkan wajahku kepada Allah. Ini wajah tuh, tapi dia malah pamer dan lain sebagainya. Yang tadi itu Allahumma ba'id baini wa baina khotaaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah aku dari dosa sebagaimana jauhnya timur dan barat. Timur dan barat itu kan ora petuk-petuk, Pak. Maksudnya sejauh-jauhnya supaya aku tidak melakukan dosa. Kenapa Allah mengatakan, Rasul mengajarkan seperti jauhnya timur dan barat? Karena timur dan barat iki ra petuk-petuk. Supaya kita memang betul-betul tidak melakukan maksiat dan dosa. Ya toh, Pak? Coba kita ke timur sana, deloki timur di ra petuk timur ya sana lagi timur sana lagi. Nah itu, maka kita ini Masya Allah, Pak, alhamdulillah Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Padahal kita ini ake kurang jujur ya kita ini. Alhamdulillah Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu ada di dalam surat Shafat ayat 103 sampai 105, yang ayat ini sering dibaca Pak ya oleh khotib ustadz-ustadz kita ketika khutbah Idul Adha, itu cerita itu. Kemudian yang lain yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Amin Sengkiti dalam tafsirnya, bagaimana bukti kejujuran Ibrahim alaihissalam bermuamalah dengan Tuhannya, yaitu ketika akan dilemparkan ke api, Pak. Kalau orang yang tidak jujur ya, mempertahankan keimanannya, alias di dalam hatinya ada kebohongan dalam mempertahankan keimanannya, mungkin ketika mau dilemparkan itu terus merucut, mungkin Pak dalil lisan itu, aku aja mbok lemparkan ke api lah, wis ra apa-apa, aku wis tobat, aku melu agamamu wae, mrut namrut gitu ya, wis aku melu kowe wis, yang penting aja mbok lebokno geni lara. Mungkin itu kalau orangnya nggak jujur, Pak. Tidak dia buktikan lisannya, ucapannya dengan mempertahankan keimanan dan ketakwaannya dan ketauhidannya. Makanya ketika dia dilemparkan itu kan Masya Allah, Pak, dia tegar, dia buktikan kejujurannya dalam bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dalam surat Al-Anbiya ayat 68 dan juga surat Al-Ankabut ayat 24. Maka sebagian ahli tafsir, tapi ini ceritanya betul atau salah Pak ya, ini hanya untuk membuktikan keteguhan hatinya. Ketika dia akan dilempar, apinya kan sangat besar Pak, ngelemparnya nggak bisa pakai orang, harus pakai pelontar. Kalau deket udah kepanasan, akhirnya dari jauh ngelemparnya. Saat ketika mau dilempar Pak itu, datanglah Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi Ibrahim, halaka haja, kamu punya permintaan atau punya hajat apa wahai Nabi Ibrahim? Kowe arep njaluk apa saiki? Faqala, Ibrahim menjawab, ama ilaika fala. Kalau membutuhkan kamu wahai Jibril, saya tidak butuh. Amma ilallahi fana'am. Kalau saya butuh kepada Allah, ya saat ini saya butuh kepada Allah. Kemudian Jibril bertanya, lima latas alhu. Loh kok kamu sekarang tidak minta kepada Allah untuk agar Allah menyelamatkanmu? Ibrahim menjawab, Pak, ilmuhu bihali kafin ala su'ali. Saya tidak minta kepada Allah. Kenapa? Karena Allah tahu kondisi saya meskipun saya tidak minta kepadanya. Kamu kok nggak minta kepada Allah? Yuk minta kepada Allah. Allah tahu kondisi saya. Saya tidak perlu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan menunjukkan kepasrahan diri kepada Allah. Dia tidak minta kepada Allah, ya Allah selamatkan, tidak, pasrah kepada Allah. Dia yakin Allah tahu. Kalau memang yang terbaik selamat, pasti akan Allah selamatkan. Dan apabila yang terbaik adalah terbakar, pasti itu yang terbaik.
Masya Allah. Akhirnya Allah beri mukjizat dia. Allah mengatakan, kul ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Akhirnya selamat, tidak ada yang terbakar sedikit. Kemudian Bapak Ibu saya hormati, bukti kejujuran beliau dalam berinteraksi, bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala apa, Pak? Berani, rela meninggalkan kampung halamannya, yaitu negeri Babilonia, sekarang Irak. Dia pergi kemana? Syam, ke negeri Syam. Rela. Ya. Ketika Nabi Ibrahim itu muncul, Pak, dari api yang sudah padam itu, orang pada penasaran, pengen lihat Ibrahim ini dadi apa, hangus kaya apa. Ketika api sudah padam, muncul Nabi Ibrahim, Pak, dari arang yang sudah padam itu. Orang melihat mukjizat, Pak, tapi nggak ada yang beriman. Yang beriman seperti yang kemarin, Nabi Adam, istrinya Sarah, dan sepupu atau ponaannya, yaitu Nabi Lut alaihissalam. Wes wong telu iku tok. Loh, kalau melihat suatu yang mukjizat itu kan mbok yo iman gitu loh, Pak. Ini belas nggak ada yang iman. Akhirnya Nabi Ibrahim merasa Babilonia, Irak ini nggak cocok, sudah nggak bisa menerima agama, sudah. Wong melihat mukjizat seperti itu aja, hatinya nggak terbuka. Akhirnya dia tinggalkan, cari tempat dakwah lain. Siapa tahu di sana ada orang yang menerima dakwah tauhidnya. Rela meninggalkan kampung halamannya, Pak. Seperti Rasul, Pak, itu rela meninggalkan Mekah menuju Madinah. Ini diceritakan dalam surat Al-Ankabut ayat 26. Fa'amana lahu Lutun wa qala inni muhajirun ila rabbi. Akhirnya Nabi Lut termasuk yang iman, percaya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Sarah yang sudah iman sebelumnya, istrinya bertiga itu. Wa qala, akhirnya Nabi Ibrahim berkata, inni muhajirun ila rabbi, aku tinggalkan kampung halamanku yang sudah tidak bisa diharapkan kebaikannya sudah. Melihat mukjizat kayak gitu kok tetap hatinya keras, wes angel tuturannya angel. Akhirnya dia meninggalkan kampung halamannya menuju ke negeri Syam, Pak. Dakwah lagi di sana. Ini kalau bukan orang jujur ra iso, Pak. Wong namanya kampung halaman itu apa, Pak, ya? Kebanggaan, kesenangan, ada ikatan batin ya dengan kampung halaman, ya, tanah tumpah darah, tanah kelahiran. Sedikit lagi, Pak, bukti lain, ya, bukti lain bagaimana Ibrahim alaihissalam jujur dalam bermuamalah dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yaitu bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam membuktikan kecintaannya kepada orang tuanya, sampai orang tuanya itu didakwahi, Pak. Dakwanya apa? Ya abati, wahai bapakku, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru. Ya. Wahai bapakku, ya abati, wahai bapakku, kenapa bapakku kok tetap menyembah patung yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berbuat apa-apa? Pakai ya abati, wahai bapakku. Pak, halus, Pak. Padahal bapaknya itu ketika menjawab ajaan Nabi Ibrahim itu tidak enggak begitu, Pak, kasar. Ya Ibrahim, he Ibrahim. Bapak manggil anaknya dengan nama itu kan termasuk kurang sayang, Pak. Padahal Nabi Ibrahim ketika ndakwahi bapaknya halus, ya abati, Romo, bapak malah him Ibrahim. Minggato gitu, Pak, diusir. Nah, ini kan bukti, Pak, kejujuran. Ya.